Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Panjami Harja, asal sekolah SMP Negeri 2 Gantung. Kali ini saya akan mensosialisasikan program pembelajaran Sport Education Model, yang kebetulan ini sebagian dari tugas dari PKG PJOK, rencana tindak lanjut. Jadi saya akan mensosialisasikan ke komunitas belajar SMP Negeri 2 Gantung yang disaksikan oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan rekan-rekan teman sejawat. Jadi saksikanlah video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan ridhonya juala, pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat yang utama, sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan komunitas belajar SMP Negeri 2 Gantung. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta para pengikutnya yang tempatnya selalu senantiasa kita nanti-nantikan. Yang terhormat Ibu Desi ASPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gantung, yang kami hormati Pak Bagus Panca selaku narasumber pada siang hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Gantung. Baiklah Bapak Ibu, untuk membuka acara kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Demi kelancaran acara kita pada siang hari ini, ada baiknya kita mengajarkan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Pak Adi. Pada Pak Adi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelum mulai kita pada siang hari, kita boleh berdoa. Semoga kegiatan ini membawa
bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Amin. Pada kami yang muslim dari harta untuk tetapnya menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Basyakirin Al-Ma'am Alhamdulillah Ni'amahu Ibadah Masjidah Ya Rabbana Alhamdulillah Ya Wadihi Al-Bika Al-Karim Wa'ala Sultani Allahumma salli salatu minna biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiyana biha min jami'il hayat wa tudhuruna biha min jami'il sayyiat wa tarfa'una biha 'inda al darajat wa tubaddiluna biha asawaya min jami'il khairatil hayat wa al-amat Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وعافنا صغيرا اللهم اجعل هذا المجلس مبارك ورحمتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انزل رحمتك وانصر على هذه المجلس اللهم انزل رحمتك وانصر على هذه المجلس اللهم انزل رحمتك وانصر على هذه المجلس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Adi yang sudah memimpin doa pada acara siang hari ini. Semoga acara kita pada siang hari ini diberikan kelancaran sampai dengan selesai. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung masuk saja ke acara inti kita yang akan dipandu oleh Pak Bagus Panca. Kepada Pak Panca kami persilakan. Baik, izin berdiri. Langsung Pak Panca itu. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Desi, yang terhormat Bapak Mahar sebagai wakil kurikulum, yang terhormat Bapak Dani sebagai wakil bagian humas, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Izin untuk kegiatan pada kelompok belajar pada hari ini, yaitu tentang sosialisasi program pembelajaran Sport Education Model atau disingkat SEM, yang berpusat pada peserta didik. Di sini melalui program SEM kami bertujuan untuk mengembangkan, tidak ada rupanya. Semua guru, maksudnya di sini pelatih, serta menyediakan fasilitas yang memadai. Berikutnya, siswa dibagi dengan berbagai peran yang akan dijalankan sesuai dengan minat masing-masing peserta didik. Yang berikutnya, melihat aset yang tersedia di sekolah. Jadi dilihat juga aset yang tersedia di sekolah apa saja. Yang ketiga, hasil yang diharapkan dari program SEM ini, siswa memiliki keterampilan olahraga yang baik, menerapkan gaya hidup sehat, dan mengembangkan karakter positif. Untuk yang keempatnya, indikator ketercapaian program, ini 90% siswa dapat mengikuti pembelajaran SEM dengan menggunakan penilaian otentik antar teman dan asesmen proses oleh guru. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program SEM terdiri dari kurikulum olahraga, pelatihan guru, dan kegiatan eskul yang terintegrasi atau diterapkan dalam kegiatan P5. Target program kelas 8 dan kelas 7 jika masuk dalam program P5. Pelaksanaannya ini direncanakan pada awal semester 2 tahun depan, Bapak Ibu ya.
Berikutnya dibutuhkan minimal 10 fasilitator guru dalam membimbing peserta didik jika dimasukkan dalam program P5. Dan yang terakhir narasumber bisa dari wasit, pemain profesional, tenaga medis dan lain-lain jika ada jika ada masukan dari komunitas belajar yang ada di sini nanti boleh ditambahkan apa saja yang kurang dalam komunitas ini nanti bisa dikomunikasikan. Selanjutnya mitra komunitas belajar. Untuk mendukung program pembelajaran ini, yang pertama sudah pasti guru PJOK dalam membimbing program SEM. Yang kedua, guru TK membimbing dalam mengolah sistem teknologi dan informasi. Karena zaman sekarang kan kita tidak jauh dengan teknologi dan informasi, terutama dari gadget ya. Berikutnya wali kelas. Ini wali kelas membantu dalam mengintegrasikan nilai-nilai sportivitas, kerjasama, dan disiplin yang diajarkan dalam SEM ke dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Jadi tidak hanya dalam olahraga saja, tapi anak-anak ini mengimplementasikannya dalam kegiatan belajar juga, sikap sportivitas, saling menghargai, fair play, dan lain-lain. Berikutnya guru BK atau guru konseling ya, memberikan dukungan emosional dan psikologi kepada siswa terutama terkait tekanan dan tantangan yang mungkin mereka hadapi dalam mengikuti program SEM. Yang terakhir, mitra kami ini kepala sekolah menyediakan dukungan administratif kebijakan untuk keberhasilan program SEM. Berikutnya kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah atau dalam artian aset ya. Yang pertama, fasilitas olahraga. Sekolah ini memiliki lapangan, peralatan dan sarana olahraga yang memadai untuk mendukung program SEM. Jadi dalam program SEM ini kita menggunakan aset yang ada saja. Jadi kalau misalkan tidak ada gawang, kita bisa nyari kayu ke hutan buat gawang dan lain-lain. Ya, karena masih banyak kayu di belakang-belakang hutan kita. Selanjutnya komitmen guru. Jadi guru-guru di sekolah berkomitmen untuk mengikuti pelatihan dan menerapkan pendekatan pembelajaran SEM. Jadi setelah sosialisasi ini mungkin kalau ini dijalankan dalam semester depan, jadi ada pelatihan atau sosialisasi lebih lanjut tentang bagian-bagiannya kalau misalkan dibagi dalam jadi dalam program P5. Jadi ya sekarang kan sosialisasi lanjut dengan actionnya. Jadi harus ada pemaparan dulu nanti untuk kalau SEM jadi dimasukkan dalam P5. Dukungan manajemen, nah ini sudah pasti pihak manajemen sekolah yaitu bendahara BOS dan bendahara komite dan lain-lain ini mendukung seyogianya mendukung penuh program implementasi program SEM ini. Rencana evaluasinya, jadi evaluasi program pembelajaran ini untuk melihat keberhasilannya itu harus ada evaluasi juga, karena kalau misalkan tidak ada evaluasi nanti ketika dilaksanakan lagi tidak ada catatan. Evaluasi program oleh siswa mengukur tingkat partisipasi dan motivasi melalui angket. Jadi siswa akan diberikan angket dan diisi oleh siswa ya, tentang motivasi dan partisipasinya. Yang berikutnya penilaian otentik sesama teman atau peer assessment. Jadi nanti kita akan kasih ke siswa semua yang termasuk ke dalam program SEM akan disuruh menilai sesama teman. Kemarin kan dalam program P5 kita belum ada menilai peer assessment sesama teman ya. Yang menilai kemarin hanya guru saja ya. Yang berikutnya refleksi dari peserta didik secara terbuka. Jadi bebas si anak itu merefleksikan secara terbuka. Kenapa secara terbuka? Supaya bisa mengungkapkan apa sih yang mereka ingin, apa yang mereka mau. Jadi peserta didik tidak usah menuliskan nama, tapi mereka bebas menulis apa saja. Jadi mereka akan bebas terbuka. Selanjutnya evaluasi program oleh guru.
memantau kemajuan siswa dan mengevaluasi efektivitas program melalui pengamatan langsung menggunakan penilaian otentik. Jadi ketika sedang berjalan itu guru atau fasilitator menilai. Jadi otentik itu langsung. Yang ketiga, evaluasi akhir. Itu harus ada dokumentasi berupa video, foto, laporan program yang akan menilai capaian tujuan program dan mengidentifikasi area perbaikan untuk implementasi selanjutnya. Nah, ini saya udah menuliskan beberapa kemungkinan tantangan ya yang akan terjadi. Yang pertama sudah pasti nih, keterbatasan anggaran ya. Jadi mengupayakan pendanaan yang memadai untuk menyediakan fasilitas dan peralatan olahraga yang dibutuhkan. Ya contohnya kalau pertandingan futsal, kalau tidak ada bola ya nggak mungkin kita buat pakai kain dibulat-bulat. Penyesuaian waktu, jadi mengintegrasikan program SEM ke dalam jadwal sekolah yang sangat padat ini ya. Jadi program SEM ini kan bisa digabungkan dalam P5 itu selama 2 minggu. Resistensi perubahan, nah, ini meyakinkan seluruh pemangku kepentingan untuk menerima dari Ridwan Kamil. Perubahan itu harus dijemput. Ia tidak bisa ditunggu. Jadi Bapak Ibu, quote dari Ridwan Kamil ini sangat benar sekali. Jadi kalau mau berubah itu kita tidak bisa menunggu, tapi kita harus menjemputnya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kesimpulan. Sebelum nanti pertanyaan, kalau masih bingung tentang SEM, kita kesimpulan dulu ya Bapak Ibu. Ini diperlihatkan dengan anak-anak yang sudah berhasil ya. Ini harusnya main futsal ya. Tadi kan oh ya Bapak Ibu, bukan hanya futsal nanti disepakati dalam komunitas ini. Jadi bukan hanya futsal nanti sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Nanti apakah boleh futsal, voli atau basket nanti sesuai dengan kesepakatan dalam komunitas ini. Kita sepakati apakah mau futsal, voli atau olahraga tradisional lainnya yang bisa secara tim, bukan perorangan Bapak Ibu ya. Karena kan untuk program SEM ini di dalamnya ada kerjasama, ada fair play yang sudah pasti, saling menghargai teman dalam program SEM ini, itulah yang dipentingkan. Jadi manfaat program SEM ini memberikan manfaat yang luas bagi siswa, sekolah, dan masyarakat dengan meningkatkan kesehatan, keterampilan, dan karakter positif. Komitmen yang kuat. Kami berkomitmen untuk mengimplementasikan program SEM secara berkelanjutan dan menjadikannya budaya dalam komunitas sekolah. Jadi, kalau kita berkomitmen menjalankan program SEM ini dalam kegiatan P5, jadi akan sangat berhubungan dari mulai guru-guru bisa berkolaborasi dengan guru PJOK dalam program SEM ini. Dari mulai nanti kan kalau program SEM ini dijalankan, bukan hanya yang sedang bertanding, nanti ada tim jurnalisnya yang berbagi peran. Itu yang tadi saya bilang, ada tim jurnalis, tim MC, belajar jadi MC, kelompok supporter, UMKM, nanti kita jalankan UMKM, medis, pelatih, komentator, wartawan. Jadi kita semua menjalankan program SEM itu seperti nyata Bapak Ibu ya, seperti nyata dalam pertandingannya. Ada tahap persiapan itu berarti membuat pengumuman atau gebiar di media sosial ya. Jadi infonya tuh sudah sebelum pelaksanaan pertandingan tuh infonya sudah di mana-mana, balihonya seperti itu akan ada dilaksanakan pertandingan akbar yang ini ya di sekolah. Jadi anak-anak itu akan mengalami suatu pengalaman seperti mereka bisa melaksanakan sebuah event yang besar. Mungkin Bapak Ibu kemarin sudah pernah melihat program yang saya lakukan di pertandingan taekwondo kemarin. Cuman itu kan pertandingan bela diri, bukan secara tim. Nah,
Nggak jauh seperti itu. Jadi dari mulai tahap persiapan itu kan apa, proposal, minta donatur dan lain-lain seperti itu Bapak Ibu ya. Dan selesai ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada masukan, ada kritik, ada saran, kami tunggu karena untuk program SEM ini butuh masukan juga. Kita belum pernah melaksanakan dan saya pun sebagai guru PJOK ini hal yang baru. Hal yang baru yang saya dapat di pelatihan kemarin di Pangkal Pinang di BGP. Kemarin sudah simulasi juga di Pangkal Pinang. Jadi kita menjadi IO, ada pemainnya ditampilkan seperti Olimpiade, jadi ada tampilan orang-orangnya, difoto kayak gitu, ditampilkan di sebuah layar yang besar. Baik, itu saja Bapak Ibu, kami tunggu masukan, kritik, dan saran agar nanti program ini akan berjalan bisa lebih baik lagi. Baik, silahkan Bapak Ibu, jika ada yang masukan. Boleh bertanya. Nanti kita tampung 2 pertanyaan dulu, ya. Boleh, mau pertanyaan atau masukan? Langsung pakai mic ya. Izin Pak, bisa balik ke slide kita tidak Pak? Yang mana? Oke. Baik, mohon izin, terima kasih atas kesempatan memberikan kepada saya. Saya ingin memberikan beberapa pertanyaan mungkin ya Pak Panca, karena saya penasaran dengan yang namanya program SEM ini juga gitu. Yang pertama, di sini kan ada guru PJOK membimbing program SEM gitu. Berarti Bapak ini di sini membimbing guru atau membimbing murid Pak? Ya. Kalau membimbing guru, kira-kira kita kan dari latar belakang pendidikan yang berbeda nih. Berapa lama waktu yang diperlukan guru PJOK untuk yang namanya membimbing guru yang ada agar bisa membimbing murid yang mungkin dikelompokkan gitu ya. Oke. Itu. Terus pertanyaan berikutnya, apakah program SEM ini bisa diberlakukan untuk semua cabang olahraga yang ada? Karena tadi saya hanya dengar cabang olahraga yang memang sering dimainkan anak-anak di sekolah, sedangkan untuk cabang olahraga yang mungkin jarang, tidak, saya belum tahu itu dia. Dan pertanyaan terakhir, bisa tidak Pak program SEM ini juga di yang namanya pakai oleh guru-guru mata pelajaran lain? Itu dia. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu, ini sudah 3 pertanyaan atau kita jawab dulu aja ya supaya nggak ini. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Bu Eva, terima kasih Bu Eva untuk pertanyaannya. Untuk program SEM ini ada poin untuk guru PJOK dalam membimbing program SEM ke guru atau ke siswa. Yang pasti Bu Eva, sebelum ke siswa, karena ini nanti akan dijalankan di P5. Kalau nanti dijalankannya di P5, nanti kalau atas persetujuan dari kepala sekolah, oke jalan di P5. Berarti sebelum ke siswa kita
akan ada istilahnya pelatihan dulu yang tadi saya bilang, pelatihan dulu tentang SEM. Hanya nanti pelatihannya ditunjuk misalkan Bu Eva, Bu Nike. Nah, Bu Eva ditunjuk masa persiapan. Persiapan itu ya di dalam masa persiapan itu kayak pembuatan proposal, gebiarnya sosialisasi di medsos. Nah, jadi setiap guru tuh akan dikasih bagian. Jadi bagiannya tuh karena kalau semuanya di pelatihan nanti nggak akan memakan waktu yang lama. Jadi untuk beberapa guru akan difokuskan dalam satu bidang. Misalkan Bu Eva membimbing dalam bidang persiapan seperti membuat proposal, membuat sosialisasi di medsos, seperti itu, seperti gebiar lomba seperti itu Bu Eva. Jadi sebelum ke siswa, gurunya dulu. Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah program SEM bisa dijalankan di semua cabang olahraga? Sangat bisa sekali, ya, sangat bisa. Cuman kan kalau kita mau melihat cabangnya bela diri, Bu Eva, kalau bela diri contoh yang perorangan, ya. Program SEM ini bisa untuk semua cabang olahraga, cuman untuk kerjasama timnya kita tidak bisa melihat. Karena kalau untuk olahraga bela diri hanya satu orang antara atlet dan pelatih saja. Sedangkan di SEM ini diharapkan ada kerjasama tim, ya, kerjasama untuk melihat kecabangan olahraganya. Karena kan olahraga hubungannya dengan keterampilan siswa. Tapi untuk manajemennya sangat bisa sekali untuk semua cabang olahraga. Nah, yang ketiga, Bu Eva, bisa tidak program SEM bisa dijadikan pembelajaran oleh semua mata pelajaran? Sangat bisa, ya. Contohnya kan nanti dalam program SEM ini ada yang bertujuan seperti tadi pembuatan proposal, berhubungan dengan guru bahasa Indonesia, ya Bu Nike, ya. Pembuatan proposal, pembuatan slide itu berhubungan dengan guru TK, UMKM kan IPS dan matematika yang hitung duitnya. Proposal juga di situ ada ngitung anggaran masuk, anggaran keluar, hubungannya matematika ada. Ya guru bahasa Inggris apa ya? Nah, guru bahasa Inggris mungkin nanti bisa dengan bilingual dalam hal dalam hal komentatornya, ya, bisa dilatih dengan go internasional dengan menggunakan bahasa Inggris, ya. Nah, guru agama ya jelas sebelum mulai setiap kegiatan Pak Adi, ya, harus berdoa dulu, takut terjadi apa-apa. Guru apa lagi? Guru BK tadi ada guru BK, ya, sangat memberikan bimbingan yang sangat ya. Jadi itu Bu Eva, ya, bisa ini. Jadi P5 itu nanti kita sangat berhubungan erat, bukan hanya olahraganya saja, tapi kan kita jadi IO sebuah event kegiatan yang seperti beneran kita laksanakan seperti beneran. Jadi tidak seperti kelas meeting asal-asalan, ya. Jadi nanti si siswa itu pakai pakaian pertandingan resmi. Ada lagu yang tenet gitu, ya, pada dia seperti maju kayak pertandingan resmi lah, seperti Piala Dunia seperti itu. Nanti akan siswa itu mendapat pengalaman yang lain daripada seperti tanding biasanya. Itu saja. Ada lagi yang mau memberikan masukan atau pertanyaan, boleh dipersilakan. Ya, silakan Bu Desi, Pak Dani, Pak Adi, dipersilakan. Pak Dani, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minimal dari tadi sangat menarik Pak Anda, ya, apa yang telah dipresentasikan oleh Pak Anda tentang SEM ini, ya. Jadi kalau tidak salah, SEM ini sebenarnya mengadaptasi dari kegiatan bermain peran Pak Anda, ya. Ya. Nah, jadi ada yang peran sebagai pelaku, ada yang berperan sebagai penonton, medis, gitu. Iya. Saya kira ini
bisa masuk ke dua ini Pak Panjang, ke dua tema P5 Pak Panjang. Satu itu bisa masuk ke tema bangun jiwa raga, ya. Yang kedua ini pun bisa masuk ke kewirausahaan Pak Panjang. Karena ini masuk akalnya itu masuk ke event organizer, ya. Jadi tadi guru matematika, guru bahasa Indonesia, semuanya terlibat. Jadi secara tidak langsung anak-anak juga akan berlatih cara mengelola cash flow-nya bagaimana, cara membuat proposal yang bagus itu bagaimana, kemudian skill untuk berbicara tampil di depan umum juga dilatih. Jadi saya kira untuk program SEM ini tidak hanya terpaku di satu tema P5 saja, tapi bisa dua. Salah satunya adalah yang kewirausahaan. Karena berbicara tentang kewirausahaan tentunya cakupannya itu luas, tidak hanya tentang produk saja, tapi event organizer ini pun bisa masuk ke dalam bidang jasa. Seperti yang kita sekarang kan, event organizer kebanyakan ada di acara wedding, ada di acara sunatan. Nah, kalau ini spesifiknya kan ke acara event olahraga. Demikian Pak Panjang tanggapan yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani. Bahkan saya juga baru menyadari Pak Dani ya tentang program SEM ini. Tadi apa yang dikatakan Pak Dani ternyata masuk dua tema dalam kegiatan P5 yang tadi bangun jiwa raga dengan kewirausahaan. Ya, jadi memang kemarin ketika kita bermain model di sana di Pangkal Pinang karena guru ya semua. Kewirausahaannya itu tidak tersentuh karena kan kita tidak mungkin menyiapkan dalam beberapa jam. Jadi dalam beberapa jam dalam satu hari itu ya tidak mungkin kita harus karena dari semua orang kan datang ke pelatihan tersebut belum mempersiapkan tentang kewirausahaan. Ini jadi bisa menghidupkan nanti istilahnya UMKM kecil di sekolah gitu ya. Jadi dari anak-anak untuk anak-anak. Oke, ada lagi masukan, kritik atau saran seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya ada masukan lagi, oh ya yang tadi Bapak Ibu ya kenapa dilaksanakan di awal semester 2? Karena ini hubungannya dengan kami ya, kami masih ada program desiminasi juga sampai Desember. Takutnya bentrokan, sedangkan dalam program SEM ini kan nanti kalau program P5 ini waktunya kurang lebih 2 minggu. Ketika kami nanti ada desiminasi mungkin berbenturan, nanti takutnya tidak maksimal gitu ya. Baik, ada masukan dan saran kritik lagi dari Bapak Ibu? Tidak ada? Ibu Desi, kalau ada masukan, saran dan kritik, ya. Jadi tadi sasarannya kenapa kelas 7 dan kelas 8? Karena untuk masuk program P5. Kalau misalnya tidak masuk program P5, kelas 9 juga bisa masuk. Tapi cakupannya jadi skalanya kecil, tidak menyeluruh gitu ya. Ya, Ibu boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin yang perlu Ibu sampaikan gitu ya. Terima kasih kepada Pak Panjang yang sudah mau berbagi. Terus terang bagi Ibu ini hal yang baru, tapi sebenarnya mungkin itu pernah kita lakoni gitu ya. Sebagai kita apapun kita berada di sebuah organisasi, kita selalu mendapatkan peran gitu. Nah, cuma ini mungkin fokusnya ke siswa gitu ya, tapi dibelajarkan juga untuk kita sebagai guru gitu ya. Nah, Ibu tertarik lagi nih
kayaknya program ini juga termasuk OSIS pun perlu tuh Pak Panca. Oh iya. Iya, program OSIS itu kalau mereka benar-benar memerankan perannya yang sesungguhnya, gitu. Ini kan sebenarnya mengilas balik gitu ya, dalam suatu kerja kita diajarkan untuk selalu memainkan peran gitu kan ya. Cuman karena siswa itu kan mereka belum terbiasa. Cuman apa namanya? Kalau di bidang olahraga mungkin skupnya di pertandingan seperti itu kan ya. Kalau di OSIS itu sama, kalau kita melaksanakan sebuah kegiatan gitu kan ya. Jadi dari sini mungkin anak tuh secara tidak langsung kita ajarkan untuk belajar berorganisasi. Bagaimana kita dalam suatu organisasi itu kita saling berfungsi gitu ya, saling memainkan peran, saling memberikan kontribusi, dan goalnya itu yang semuanya dapat gitu. Nah sebenarnya Pak Panca kalau boleh itu bolehlah kita coba diukur dulu gitu, event apa nih yang ingin kita golkan program kita. Nanti kita bagi nih, yang bagi proposal itu siapa, yang bagi ini siapa. Kayak kemarin Pak Panca kan ya, di taekwondo itu kan ternyata berhasil kan. Nah kalau kita guru apalagi gitu, dan itu saran ibu. Jadi buatlah satu program yang berdampak kepada siswa, tidak hanya dalam proses pembelajaran. Sekarang Pak Panca mau program apa nih selain dari, kalau P5 itu kan sebenarnya pembelajaran ke siswanya. Coba kita alihkan pembelajaran ke gurunya. Nah itu lebih berasa, lebih bermakna gitu, bagaimana menjadi seorang konseptor untuk membuat proposal gitu ya, bagaimana kita harus ke PT-PT yang mengajukan proposal gitu kan ya, terus bagaimana lagi kita mengolah tim yang seperti apa gitu kan ya, bagaimana mengolah keuangan sampai gelar acara sampai evaluasi. Jadi sebenarnya program ini luas cakupannya. Jadi itu saja masukan dari ibu. Cobalah Pak Panca buat sebuah program tantang gitu kita gitu. Sebelum ke siswa ke guru dulu gitu. Benar-benar ada kita melaksanakan metode itu sih masukan dari ibu biar kita merasa gitu. Itu yang pertama Pak Panca. Terus yang kedua mungkin tadi ini kaitannya dengan pembelajaran itu di kelas. Iya bagi Bapak Ibu mungkin kita tadi bermain peran itu ketika Bapak Ibu misalkan punya sebuah tema tentang perekonomian, Pak Panca ya, pasar gitu kan, sebenarnya ini udah lama Pak Panca ya. Ada yang menjadi pembeli, ada yang menjadi penjual, ada yang jadi tukang banknya, ada yang jadi catat keinginannya. Jadi sebenarnya ini tadi kata Pak Dhani ya, tapi mungkin lebih keren lagi dikemas gitu ya, untuk dijadikan sebuah istilahnya bungkusnya lebih estetik lagi ya, lebih diperbaharui lagi. Sebenarnya isinya sama gitu. Itu Pak Panca. Jadi bukan dua gitu. Yang pertama kita bikin event ya untuk set itu di SMP Dua Gantung. Terus yang kedua tadi apa namanya, kalau di P5 itu berarti kita dulu harus belajar gitu ya. Begitu saja dari ibu masukannya Pak Panca, keren, bagus gitu ya. Jadi kita di sini banyak hal yang memang harus kita lakukan sebenarnya gitu kan ya. Di dalam kelompok bermain peran kita, di sekolah bermain peran kita sebenarnya. Begitu saja. Siap Bu. Terima kasih Pak Panca. Baik, terima kasih Bu Desi atas masukannya. Memang ada yang terlewat juga di sini untuk mitranya ya, tadi bantuan dari tenaga OSIS-nya belum termasuk. Jadi untuk tantangan Ibu ya, kita semua akan berusaha, nanti kita akan coba Bapak Ibu ya. Kemarin berbagi pengalaman aja Bapak Ibu ya, kemarin saya mengadakan event. Memang kemarin belum sempat kita mengajukan proposal ke perusahaan, tapi saya coba kemarin mengajukan proposal ke anggota dewan. Ternyata cair Bapak Ibu ya, Dewan Provinsi kemarin ya. Jadi kemarin cair, cuman nanti ada yang namanya itu jasa untuk yang pencari dana, biasanya 10% pendapatan yang mencari dana itu dapat 10% dari hasil pencairan dari proposal itu. Baik, terima kasih Bu Desi masukannya. Saya
sebagai catatan untuk dijadikan tantangan buat saya sendiri. Bisa nanti bukan event olahraga saja, misalkan kita adakan event di sini MTQ antar SD, nah, bisa jadi hubungannya dengan Pak Adi, bisa jadi misalkan lomba cepat tepat hubungannya dengan matematika, Desi ya. Baik, mungkin itu saja yang program sosialisasi program pembelajaran SEM di sekolah yang akan dilaksanakan nanti di awal semester 2. Jika ada salah kata, mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih kepada Pak Bagus Panja yang sudah memberikan begitu banyak ilmu baru ya bagi kita. Ya, semoga nanti di pembelajaran kita bisa menerapkannya, terutama Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada siang hari ini kami bisa memberikan refleksi terhadap kegiatan pengembangan kompetensi guru PJOK oleh Bapak Bagus Pancami Harja SSI, yang pada saat ini beliau melakukan diseminasi dengan judul sosialisasi metode pembelajaran SEM ya, Sport Education Model gitu. Alhamdulillah saya sangat senang sekali ketika beliau memberikan diseminasi kepada teman-teman gitu, karena bagi saya ini adalah sesuatu hal yang baru mungkin gitu ya, tentang model ini gitu ya, dan ini menjadi membawa satu inovasi baru gitu ya bagi kami di SMP Negeri 2 Gantung. Saya berharap dengan adanya kegiatan diseminasi pembelajaran model SEM ini itu bisa menjadi satu pilihan bagi kawan-kawan yang lain untuk lebih meramu gitu ya tentang model ini dengan penerapannya di masing-masing guru. Yang pasti kegiatan ini sungguh sangat bermanfaat. Mungkin kedepannya kami mencoba untuk menerapkan kembali dengan model ini dengan mapel-mapel yang lain dengan sedikit mengalami ATM gitu. Ambil, tiru dan modifikasi gitu. Dan terakhir, pembelajaran yang bisa saya ambil pada kegiatan ini adalah yang pertama, bahwasanya pembelajaran itu senantiasa berkembang gitu, dan kita selaku pendidik gitu ya, selaku orang-orang yang menjadi bergerak gitu ya, yang menjadi agen perubahan di sekolah itu senantiasa mengupgrade diri gitu. Saya yakin semua model-model pembelajaran itu sangatlah bagus gitu ya untuk diterapkan di kelas-kelas ataupun di ruang-ruang kelas untuk pembelajaran kita dengan siswa-siswa kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Yuniat Ardianto, guru IPA SMP Negeri 2 Gantung, sekaligus Wakil Humas SMP Negeri 2 Gantung. Pada kesempatan hari ini, saya akan merefleksikan diri saya setelah menerima materi dari Pak Panca terkait dengan rencana tindak lanjut dari materi Sport Education Model. Tentunya kegiatan ini sangat menyenangkan bagi saya dan juga menambah insight baru, di mana kegiatan SEM ini memberikan saya insight berupa ternyata siswa juga bisa diberikan proyek untuk mengelola sebuah acara atau untuk mengelola sebuah event. Jadi menurut saya kegiatan SEM ini sangat bagus apabila diaplikasikan ke dalam kegiatan P5. Bisa masuk ke dalam tema P5 bangun jiwa raga, maupun juga bisa masuk ke dalam tema P5 tentang kewirausahaan. Karena di dalam SEM ini, siswa diberi kebebasan seluas-luasnya untuk bisa mengekspresikan diri. Semangat Pak Panca, lanjut sampai sukses dan salam olahraga.